Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan senang sekali juga aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Sama-sama yuk, siap-siap ya. Ya. Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya. Emang tema kita hari ini apa sih? Tema kita adalah mandi. Oh, mandi. Mandi. Oh, iya. Jadi kira-kira pertanyaannya banyak mengenai mandi. Iya. Ini mengenai mandi juga nggak ya? Kita lihat coba ya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mau sholat subuh tapi saya malah telat dan ternyata saya malah junub. Itu boleh nggak sih saya nyicil mandi junubnya dan langsung sholat subuh? Tapi emang boleh nggak sih itu Ustadz dicicil? Waduh. Yang ada ditunda ya. Cicil gimana sih? Dibolehin nggak tuh? Nyicil mungkin tangannya dulu, kakinya dulu nanti selesai. Oh, mungkin begini ya, Bib. Dia mandi, Iya. tiba-tiba mati di sini air. Dia pindah lagi ke kamar sebelah. Itu pernah kejadian. Oh, gimana tuh? Di Mekah. Mandi, mati. Aku pindah lagi ke kamar sebelah. Bayang nggak? Jadi gimana nih kalau mengenai pertanyaan ini? Iya. Ini kan nggak bahas Mau nanya ke siapa ini? ke Habib Usman. Oh, saya. Ini tidak membahas kamar mandinya, tapi mandi yang dicicilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kalau misalkan seseorang yang dimana dia zunub, tadi kan kalimatnya dia zunub, habis itu dia tahu kalau ini sholat subuh, ya kan? Nah, ketika dia tahu ini adalah sholat subuh, maka dia harus bisa memahami mandi dulu atau sholat subuh dulu. Mandi dulu lah, dalam keadaan zunub nggak boleh dia. Dia harus mandi dulu, membersihkan badannya sebersih-bersihnya, baru dia sholat subuh. Nah, ketika dia sholat subuh, boleh gak di akhir waktu nih misalkan sholat subuhnya, kira-kira jam 5:30, ya kan? Boleh nggak jadi masalah. Kayak ada orang puasa nih, lagi puasa, ya kan? Dia malu sama, sama keluarganya. Mertuanya. Masa mandi jam 4:30. Wah, Nah, mandi ketahuan boleh gak? tuh. Boleh gak mandinya jam 5:15, ya kan 5 lebih 10 menit? Boleh mandi 5 lebih 10 menit. Boleh, 5 lebih 15 menit juga gak jadi masalah. Tapi prinsipnya adalah mandinya tidak boleh dicicil tanpa sebab, misalkan airnya mati lampu atau apa sebagainya, maka dia harus pindah cari tempat mandi. Karena mandi dalam keadaan dia Sholat zunub, dalam keadaan junub. maka dia harus mandi wajib sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada aturannya. Jadi mandi itu nggak boleh dicicil. Nggak ya? boleh dicicil, harus kontan dibayarnya. Apalagi- Nikah aja kontan. Iya, apalagi utang. Nggak boleh Nikah dicicil. utang boleh gak? Nggak boleh. Boleh. Gobil tuh nikah wa tazwiza bil mahri den. Boleh ngutang tapi mesti dibayar. Oh iya, untung aku nggak ngutang kemarin. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib, boleh nanya? Oh Habib nih, saya di rumah sangat kekurangan air bersih. Terus saya nunda untuk mandi wajib sampai air cukup. Apakah boleh kayak gitu Ustadz? Atau ada caranya ketika air sedikit dan emang nggak boleh ketika mandi junub lalu air masuk kembali ke bak? Oh ini yang jawab Ustadz Maulana aja deh. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan ucapan kami dan yang dengerin supaya lebih paham. Boleh nggak mandi di air yang sedikit? Jawabannya boleh, yang penting tidak mustakmal. Kalau air itu ada, kalau ini kan kita bahas air suci lagi, mensucikan. Karena ada air suci tapi belum tentu mensucikan. Maka Air kelapa. Air Air kelapa. Air kelapa. Suci tapi nggak suci. Tapi tidak mensucikan. Maka ada air suci tapi sedikit. Apa tuh? Nah, tidak cukup 2 kula. Satu kula itu kan ada ulama berpendapat 108 liter. Ada mengatakan 135 liter. Kita bulatkan aja 270. Jadi 270 liter itulah air yang banyak. Tapi di bawah dari itu disebut air sedikit. Jadi sebaiknya menggunakan air yang banyak. Tapi gimana kalau airnya sedikit? Tapi gunakan air yang bersih, yang paling aman itu supaya tidak mustamal. Apa artinya mustamal? Kembali lagi. Kembali. Jadi ember agak jauh. Kan rukunya mandi cuma 2. Apa? Niat, meratakan air, selesai. Selebihnya berwudu dan sebagainya itu kan sunnah 3 kali. Yang penting kena, meratakan. Jadi seember pun sebenarnya cukup. Paling aman itu kalau pakai cerek. Ceret. Ya. Ya, disiram gitu. Cerek itu enak. Kenapa? Pasti tidak mustakmal kan? Oh iya. Yang dikhawatirkan itu kalau dia kembali.
Kalau dia kembali berarti air itu tidak boleh dipakai mandi karena tidak suci lagi mensucikan. Karena kurang dari 2 kula lalu kembali airnya maka disebut air mustakmal atau yang disebut dengan air bekas. Oh, air bekas, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Oh, paling aman kalau mandi itu pakai shower. Pakai shower. Nah. Aku bingung. Jangan di sini. Aku jadi bingung mau ngomong apa lagi. Kalau gitu kita sama-sama dengerin muhasabah aja ya. Dari guru kita juga Ustadz Syam dan juga akan dilanjutkan doa dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berniat untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Kita juga senantiasa berniat ketika kita membersihkan diri kita dari najis sedang, najis ringan ataupun najis berat. Tapi pernahkah kita memperhatikan diri kita? Sebanyak apapun kita membersihkan diri najis dan hadas, masih saja hati kita ini terkotori dengan pikiran-pikiran yang buruk. Buruk sangka terhadap orang lain, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka akan doa-doa kita sendiri, dan juga hasad, iri, dengki terhadap orang lain. Maka sembari kita membersihkan fisik kita, mari sama-sama kita mencoba atau berusaha membersihkan hati kita juga. Karena dalam Islam bukan hanya kita membersihkan yang ada di luar, tapi juga membersihkan hati kita dari segala jenis najis, dari segala jenis kotoran-kotoran yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم طهر قلوبنا يا الله ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah. Amin, ya Allah. Bersihkan diri kami dari segala macam sifat buruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah juga sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli